Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan hiking rice. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas soal pasca KVK 3. Apa saja faedah yang kita dapatkan ketika kita sudah menyelesaikan KVK 3 dengan predikat tingkat pertama tentunya ya seperti itu. Oke, mari kita mulai. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada di video sebelumnya juga kita sempat spill. Jadi kondisinya untuk KVK 3 ini sekarang pemenangnya sudah jelas, itu adalah Kingdom gue pribadi 255 atau bisa dibilang KDO gitu ya. Dan untuk hadiah yang bisa diklaim itu kita bisa mulai dari pencapaian kependudukan. Di sini sebenarnya yang dari bawah sampai paling tinggi ini itu adalah pencapaiannya. Tapi yang bisa kita klaim cuman yang tertinggi saja. Bukan berarti yang sudah terlewat ini dari bawah ini yang kita klaim semua, enggak. Jadi sistem di pencapaian ini adalah hadiah tertinggi itu yang kita bisa klaim. Dan untuk hadiah tertinggi yang bisa kita klaim di sini yaitu adalah kesempatan untuk mensummon sebesar 350. Terus juga ada part ini namanya part Morn ya, part legendarinya. Terus ada beberapa souvenir hadiah yang lain. Jadi poin terpentingnya yang ada di kejuaraan KVK 3 itu adalah part Morn itu sendiri. Karena kenapa part mode ini termasuk penting untuk KVK 3 dan permulaan masuk ke season 4? Karena di season 4 itu adalah waktunya kita membenahi yang namanya mount kita. Jadi mount kita ini diusahakan untuk berada di level yang sama dengan para fighter yang ada gitu ya. Dan di sini juga adalah kesempatan buat kalian yang free to play untuk memiliki mon yang bisa setingkat dengan para paus yang ada, karena memang kesulitan untuk mendapatkan yang namanya part yang cocok itu cukup tinggi ketimbang kalian hanya mendapatkan sekedar mon legendary. Part legendary itu lebih sulit untuk didapatkan, hanya dengan bantuan peti-peti ini diharapkan kalian bisa memiliki mon yang full dengan equipmentnya juga atau dengan partnya yang cocok. Dan ini jelas ya, jadi buat kalian yang free to play harap perhatikan sekali keberlangsungan dari kingdom kalian. Kalau misalkan kalian merasa kingdom kalian itu tidak layak, ya sudah migrasi saja gitu. Jangan berpikir untuk aku bisa stay untuk di kingdom mati aja gitu. Kingdom mati itu kalian cuma bisa berharap hadiah dari ya event-event yang ada di kingdom aja gitu. Contoh VR mungkin kalian bisa menguasai lah, bisa banget. Tapi ingat ya, hadiah dari KVK itu lebih menarik ya. Lebih benar-benar membantu kalian yang free to play untuk melesat atau untuk berkembang lebih jauh. Jadi di sini itu gua bukan mau nekenin kalian harus spending, top up dan sebagainya, enggak gitu. Top up itu cuma cara, free to play juga itu cuma cara. Nah, kalau top up itu apa kata efisiensi? Kalau misalkan kalian pengen top up tapi dengan biaya lebih murah.
penghabisannya lebih murah. Kalian butuh apa? Planning dan efisien. Belanja yang bijak itu juga penting. Tapi kalau untuk free to play yang garis keras, yang tidak ada top up, tidak tahu yang namanya planning, tidak tahu ya kalian mau berkembang dengan cara apa gitu. Jadi semuanya bisa, kalian free to play juga bisa. Yang penting kalian tuh sadar diri, dan ketika kalian sadar diri, kalian mau membuat planning jangka panjang. Kalau misalkan kalian nggak mau bikin planning jangka panjang atau cuma untuk bersenang-senang di awal, ya terserah kalian. Cuman jangan selalu berlindung dari kata-kata label gua free to play, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu, atau banyaklah orang-orang yang bakalan kalian temui dia mengandalkan label gua free to play. Padahal ya dia males saja untuk ya mau berkembang aja nggak males gitu. Ya udah nggak usah diapa-apain, biarkan aja. Mungkin dia pengen bersenang-senang, habis itu uninstall dan ya pergi juga dari game ini seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah selalu pantau keadaan dari kingdom kalian. Kalau memang sudah tidak layak, ya waktunya untuk bermigrasi. Dan jelas kesempatan kalian untuk melakukan itu ada di KVK 1 atau dari season 1, 2, dan 3 itu adalah kesempatan kalian. Ketika memasuki SOC atau season 4 ke atas, itu kesempatan kalian untuk masuk ke kingdom-kingdom yang benar-benar layak atau kingdom-kingdom yang banyak prestasinya, itu lebih sulit kan. Oke. Terus di sini juga ada pencapaian tim ya. Pencapaian tim ini bisa nanti di istilahnya diklaim sendiri aja. Ada trap, terus ada pencapaian kingdom, dan untuk pencapaian personal bisa kalian usahakan untuk sampai diklaim semua ya. Jadi jangan ada yang tersisa tapi diklaim semua, karena memang pencapaian yang ada di KPK itu hadiahnya besar kali. Jadi untuk kalian yang free to play apalagi, ini adalah ladang kalian untuk mendapatkan item-item yang bisa membantu kalian berkembang lebih cepat lagi. Dan untuk soal peringkat ya, di sini kita bisa lihat untuk peringkat komandannya sendiri. Gua seperti niat awal gue sebenarnya nggak begitu ngincar skin city-nya, jadi gua nggak ngincar sampai ke rank 35-nya. Jadi iseng-iseng doang ini, karena iseng-iseng jadi yang berakhir gua di rank 47. Dan hadiahnya di sini kita bisa lihat rank 47 itu hadiahnya cuman dapat trial skin city ya. Itu aja. Tapi untuk yang lainnya oke, fine. Yang penting gua selalu mengutamakan dapat item yang namanya item dekor. Item dekor itu wajib gua dapatkan sih kalau menurut gua. Dan untuk yang skin city itu biarlah apa kata nanti aja. Kalau misalkan dari awal niat dan kondisinya mencukupi, ya skin city pasti gua kejar. Tapi kalau misalkan kita sudah melihat potensinya kita nggak bisa dapat, ya udah gitu. Minimal ya kayak gini iseng diambil di top 50. Sekiranya item dekor ini kita bisa dapatkan, ya anggap aja gue penikmat item dekor gitu. Terus ada peringkat untuk trap. Peringkat trap kita nggak usah cek lagi, sudah jelas karena dia sudah menangkal VK, ya otomatis peringkat trap ya jelas pemenang juga. Dan hadiahnya peringkat 1 itu udah jelas kan, sangat menarik dan banyak sekali gitu hadiahnya. Dan untuk hadiah kingdom juga pasti yang terbaik. Itu loh sebabnya kenapa gue bilang ketika kalian ada kesempatan untuk masuk ke kingdom yang sudah dipastikan atau ada kandidat untuk menang KVK, ya kalian migrasi aja gitu. Sayang kan ketika kalian seharusnya ketika kalian bisa bermigrasi dan kalian ternyata kingdom yang kalian pilih itu memang kandidat menang dan juga juara. Ini tuh hadiah yang bakalan langsung kalian terima gitu ketika akhir KPK tanpa harus bersusah payah.
Karena ini adalah peringkat dari tribe kalian sendiri dan juga dari kingdom kalian sendiri gitu. Jadi tanpa kalian bersusah payah yang sangat banyak, ini sudah pasti kalian dapatkan. Berbeda dengan peringkat personal, yang dimana peringkat personal itu adalah persaingan individu masing-masing untuk mendapatkan hasilnya. Tapi untuk trap, kingdom ini ya kerjasama sih kita aja ya. Jadi kalian bisa lah berkembang lebih cepat lagi, utamanya untuk free to play udah. Jangan terlalu terpaku dengan komunitas karena kalian baru main game terus nyaman dengan kingdom itu karena komunitasnya bagus atau bagaimana gitu. Udah tinggalin aja gitu. Kalau memang dirasa nggak cocok, dirasa tidak ada prospek jangka panjang, tinggalin aja, cari migrasi ke kingdom yang lebih baik saja. Karena nanti evaluasinya ada di 1 tahun kemudian, dalam artian setelah KVK 3, penyesalan itu setelah 1 tahun ya agak nggak enak ya, maksudnya nggak enak itu mau kita ngulang lagi, itu prospeknya udah terbayang di kepala kita bakalan mengulang selama 1 tahun lagi sampai ke titik ini. Jadi daripada mengulang 1 tahun lagi, mending kalian bener-bener fokus. Kalau memang kalian ingin memainkan games yang seperti ini dan ingin bertahan hingga akhir, bukan yang cuman numpang lewat aja sebulan 2 bulan habis itu cabut. Tapi kalau misalkan pengen yang kayak gitu ya nggak apa-apa, itu adalah gameplay kalian dan kalian mungkin tidak nyaman dengan interface atau penyaluran dari game ini, ya tinggal sesuaikan sendiri aja, kalian coba ke game yang lain. Tapi kalau kalian masih di genre game yang sama seperti ini, kalian mau pindah kemana pun, ya kalau kalian pengen bertahan pasti kalian butuh waktu. Dan kalau kalian free to play, ya jelas 1 tahun itu udah kayak waktu yang minimal banget untuk kalian bener-bener bisa merasakan buah atau hasil dari planning yang kalian buat selama ini. Bukan yang merta-merta kayak kalau misalkan kalian main game yang lain yang kurang dari sebulan atau sebulan kalian sudah bisa menikmati, oh ternyata hasilnya begini bagus dan sebagainya. Kalau untuk game yang genrenya seperti ini, gua jamin kalian baru bisa merasakan buahnya itu adalah 1 tahun kemudian. Karena gue juga membuat akun di game yang lain ya, dan memang sudah terbukti rasa nikmat atau rasa kegagalan kalian baru ketahuan di 1 tahun kemudian. Yang dimana kalau misalkan sudah 1 tahun dan ternyata itu gagal, kalian pengen ngulang lagi, ya males banget gitu. Itu juga salah satu sebabnya gua pindah ke game ini dan gua mulai dengan serius di game ini. Berbeda dengan di game yang sebelumnya yang gua ya bisa dibilang tahap belajar. Tapi ya mulai KVK 4 ini kan gue bakalan sedikit lebih longgar ya. Dan juga akun juga sudah bukan merintis lagi, jadi sudah siap untuk adu gelut. Makanya gue bakalan sambil buka akun game gue yang lama gitu, yang sudah gue titipkan ke teman gue. Jadi stay tune aja di channel gue untuk mengikuti alur permainan dari 2 akun dan di 2 game yang berbeda. Anggap gitu ya. Oke, di sini sudah jelas dan terakhir itu adalah peringkat War Merit. Jadi peringkat War Merit itu adalah peringkat kalian untuk mengumpulkan kill point ya. Jadi di sini untuk KVK 3 gua hampir dapat 500 juta kill point dan itu sebanding dengan 482 jutaan merit ya. Dan kenapa gue bisa dapat 500 juta aslinya? Ya karena di poin merit ini dengan poin untuk kill point itu sedikit berbeda dalam pemilihan poinnya. Ya intinya untuk sekarang merit gua itu ada di 482 juta dan itu di rank keempat. Jadi rank keempat besar. Dan di rank War Merit ini untuk KVK 3 tidak ada perubahan yang sangat signifikan.
Karena di sini kita bisa lihat ya untuk pemilihan hadiahnya itu terletak di antara 1 sampai 50, 51 sampai 100. Jadi bukan kayak peringkat personal yang dimana kalau peringkat personal kan berarti nanti ada bedanya rank 1, rank 2, rank 3 itu ada bedanya. Tapi ini adalah peringkat war merit yang hadiahnya itu ditentukan dari kalian tim yang menang atau kalian tim yang kalah gitu. Kalau misalkan kalian tim yang menang, maka yang hadiah kalian klaim adalah yang ini. Tapi kalau kalian masuk di top 50 tapi di tim yang kalah, maka kalian dapat yang kalian klaim itu yang ini gitu ya. Jadi tadi itu adalah sebabnya kenapa rank war merit itu yang 1 sampai 50 itu nggak jauh berbeda. Yang bikin beda itu adalah kondisinya. Apakah kalian ada di tim yang menang atau kalian ada di tim yang kalah. Tuh. Di sini kita bisa lihat hadiahnya. Terus juga ini ada hadiah pencapaian atau pendudukan. Jadi trap 2 itu menduduki total sekian ya hadiahnya nih. Nanti bisa di total, ini adalah hadiah-hadiah yang bakalan kalian klaim semua gitu. Jadi selain kesempatan untuk summon juga ada beberapa hadiah yang lain. Dan ini sangat-sangat penting ya untuk kalian nanti klaim. Dan untuk total hadiahnya untuk yang summon ini kita dapat total sekitar 710 kali apa istilahnya summon itu untuk gua, dan selalu gua mementingkan yang namanya summon X skill ya. Jadi daripada skill dengan hero, jelas yang penting itu adalah skill. Dan untuk free to play jelas kalian harus lebih mengutamakan skill dulu. Jadi skillnya kalau misalkan kalian disuruh milih nabung yang mana nih antara yang batu biru atau yang batu merah, maka utamakan yang sampai ke batas itu adalah batu biru. Kalau merah kalian bisa simpan juga, tapi kalau nggak sampai ke tujuan atau di tengah-tengah kalian perlu untuk menggunakan yang namanya batu valor, maka korbankan yang merah, jangan korbankan yang biru. Itu caranya. Karena kalau misalkan kalian pengen dua-duanya di tingkatan sama-sama di akhir KVK 700 kali summon, yang gua rasakan sih untuk yang free to play caranya nggak bakalan bisa sih. Tetap kalian harus pilih salah satunya mana yang sampai maksimalnya. Kalau misalkan kalian memang ngeskip semua event nggak pakai batu valor mungkin bisa. Tapi kalau gue pribadi kan masih ada beberapa event yang kadang gue masih ikuti, dan otomatis namanya batu valor kita harus buat pilihan. Jadi pilihan gue adalah memaksimalkan untuk mendapatkan skill summon seperti itu. Oke, ini untuk hadiahnya. Dan kalau misalkan ada di bagian surat kayak gini, ini kita bisa lihat di hadiah peringkat ya. Oh, ternyata untuk beberapa sudah hilang. Dan di sini bisa dilihat hadiah peringkat. Sebenarnya ada beberapa surat untuk totalnya dan itu bagus banget. Contoh untuk yang hadiah tim yang seperti ini ya, screenshotannya itu juga hadiahnya total dari mana entah, pokoknya intinya hadiah totalnya cukup bagus. Mungkin itu hadiah kemenangan kali ya, gue juga kurang tahu. Oke, dan kita sudah tiba saatnya untuk yang namanya summon ekspedisi. Jadi summon ekspedisi ini kita bisa lihat kesempatannya dari video yang terpisah, karena gua buatnya sebelumnya itu udah gua buat videonya, jadi kalian lihat aja. Dan total summon ekspedisinya itu adalah 710 gitu ya, sedangkan yang gua gunakan itu baru sekitar 670-an ya, masih ada sekitar 40 summon dan hasilnya seperti itu gitu. Proses perjalanannya untuk summonnya yang seperti ini.
smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Oke, jadi kalian sudah melihat proses summonnya, dan gua jelas milih pakai yang 11 atau yang 55 itu nggak langsung klik semuanya, karena gue lebih ingin menikmati proses summonnya, dan itu adalah gabungan dari beberapa kali ya, jadi bukan satu kali langsung selesai, tapi lebih ke kayak dijeda 5 menit kemudian summon lagi, 10 menit kemudian summon lagi, sambil ngobrol-ngobrol di chat dan sebagainya, habis itu summon lagi gitu. Jadi istilahnya gabungan dari beberapa kali summon, gua record dan hasilnya seperti yang kalian tonton tadi gitu ya. Terus di sini memang beda ya antara yang summon biasa dengan summon ekspedisi. Jadi kalau di summon ekspedisi seperti yang sudah kalian cek di sini ya, di sini kita bisa lihat pemilihannya untuk skillnya dan hadiah part yang kita butuhkan, serta untuk daftar hadiahnya bisa dilihat. Oke, untuk probabilitasnya di sini mungkin ditulisnya ya 1,4% untuk skill legendary, bukan sharpnya ya, tapi untuk skill legendary. Tapi kenyataannya kalian bisa lihat di sini nih. Nah, bukan 1,41% kan, tapi untuk setiap satu skill attack itu dia peluang awalnya cuma 0,1%. Dan kalau untuk partnya malah lebih parah, lebih sulit lagi, yaitu adalah 0,01%. Jadi kalau misalkan kita memilih part atau nih di bagian yang pilih hadiah, ini adalah untuk meningkatkan persentase kita mendapatkan skill tersebut. Makanya dari sini
kita bisa lihat nih persentasenya. Dari yang awalnya skill itu cuma 0,1 jadi 0,5. Sedangkan untuk part yang kita butuhkan dari 0,01 berubah jadi 0,4 ini ya. Maka di sini sudah jelas kegunaannya. Dan kalau misalkan kalian klik terus dapat skillnya kok dikit, yang SX utamanya ya, atau yang skill-skill terbaru, ya wajar gitu, karena di sini adalah peluangnya sangat kecil. Dan ini sangat berbanding lurus dengan ketika kalian hoki, mungkin kalian bisa dapat banyak, tapi kalau misalkan enggak, yang penting kalian bisa unlock skillnya. Karena kalau daripada hero itu kita pengen unlock cukup 10 fragment ya, tapi kalau misalkan skill kalian butuh 100 fragment baru bisa unlock skillnya. Makanya skill itu lebih penting untuk didapatkan di awal daripada kalian di hero. Kalau skill yang penting kalian sudah dapat, untuk memaksimalkannya masih banyak cara, tapi kalau misalkan kalian belum dapat ya sulit ya gitu ya. Dan dari video tadi kita sudah jelas bahwasanya untuk skill SX yang gua dapatkan itu adalah skill untuk archer dengan skill untuk infantry, dan skill untuk pikemennya gua nggak dapat ya, tapi itu nggak masalah gitu, karena seperti yang gua bilang, gua role-nya nggak pernah menginvestasikan ke pikemen. Jadi role gua memang terfokus antara archer atau infantry, jadi gua udah cukup dengan mendapatkan kedua skill ini untuk SF nya. Dan untuk skill pikemennya ya gua skip juga nggak masalah, walaupun nggak dapet juga nggak apa-apa. Dan di sini gua cukup menarik adalah karena dapat skill season 2 nya. Seperti yang kalian tahu ya, skill season 2 nya ini agak sulit didapatkan, baik itu yang archer atau yang infantry, karena dia berasal dari namanya skill wheel ya. Nah, skill wheel di sini kayak nah, dan namanya skill wheel ini itu adalah tempat kalian untuk membuang-buang duit kalau kalian, karena di sini udah jelas nggak worth it banget buat kalian free to play untuk mendapatkan skill. Jadi udah paham ya berapa sulitnya kalian untuk unlock skill, makanya ada kesempatan summon, silahkan maksimalkan di summon itu untuk kalian bisa unlock gitu. Karena kalau dari skill wheel kita bisa lihat nih presentasinya itu kalian peluang 1% untuk mendapatkan yang 50 fragment. Dan berarti kalian kalau pengen unlock kalian butuh 2 kali baru kalian bisa unlock fragmentnya, dan itu sangat gak worth it buat kalian yang free to play apalagi. Jadi bisa dianggap ini adalah buang-buang uang. Dan ini untuk season SX skillnya. Tapi kalau misalkan kita ganti ke season 2 nya ya, ini adalah season 2 nya, persentasenya itu sudah banyak berubah, tapi masih banyak hasilnya juga masih sama-sama berat, itu 1%, yang berartikan bahwasanya ya sama sulitnya gitu ya. Tapi kita tahu sendiri untuk mendapatkan skill season 2 dari summon yang setelah KVK 2 juga itu sulit untuk dapetin yang ini gitu. Itu yang dari gua, tapi nggak tahu sih kalau hoki kalian ternyata bagus ya, berarti gua aja yang nggak bagus keberuntungannya gitu. Cuman yang gua nikmati adalah ternyata gua dapat skill untuk season 2 nya dari infantry, dan itu memang sangat gua butuhkan karena gua sekarang mulai ngebuild yang namanya infantry. Jadi skill yang season 2 ini dan skill SX ini itu gua usahakan untuk bisa nyampe minimal bintang 4, atau ya kalau bisa maksimal sampai bintang 6 gitu. Karena yang untuk fragment spare ini adalah prioritas pertama gua untuk sampai bintang 6, baru nanti disusul ke silent invasion,
Dan yang terakhir itu ini sambil santai, itu adalah Bloodstained File ya, atau skill season 2-nya. Kalau untuk yang Archer ya kita nggak usah komen ya, karena yang Archer itu udah season 3-nya gua sudah dimaksimalkan ke bintang 6-nya, dan season exact-nya gua udah di bintang 3 ya, sebentar lagi bisa bintang 4 dengan seiringnya waktu berjalan. Dan nanti di KVK 4 itu gua udah pastikan bintang 5. Kalau untuk sampai ke bintang 6 gua simpen dulu untuk kesempatan summon siapa kali, atau siapa tahu kita untung dan dapat kesempatan, jadi biar dimaksimalkannya via summon ekspedisi. Tapi kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, baru kita maksimalkan. Intinya untuk sampai ke maksimal nanti gue bakalan tunda dulu sebentar. Target gue adalah sampai bintang 5 dulu ya. Jadi skill-skill yang terbaru itu usahakan minimal ya kalian bisa di bintang 4 atau bintang 5. Tapi kalau untuk skill-skill basic, maksudnya skill basic itu adalah skill season 1 itu kalau bisa usahakan harus sudah bintang maksimal ya. Sudah, karena ini udah cukup lama ya, 1 tahun, jadi usahakan banyak kalian skill-skill yang sudah bintang 6. Makanya tadi dari hasil summon banyak sekali skill-skill gua yang sebenarnya sudah maksimal tapi masih dapat gitu ya. Kayak gitu. Jadi di sini kalau bisa dicek sendiri skill-skill yang udah mau maksimal itu banyak banget. Ini juga dikit lagi maksimal. Kalau misalkan gue butuh ini pakai shot yang ini aja udah maksimal bintang apa istilahnya full bintang ya. Kalau misalkan gua mau menggunakan cara ini, oke. Tapi tergantung gua kebutuhannya. Lihat, kalau memang skill ini gua butuh, gua pasti buat sampai bintang 6. Karena tadi yang namanya skill basic itu usahakan kalau sudah di season 2, kalau ingin kalian gunakan ya mau nggak mau kalian harus buat dia jadi bintang maksimal dan levelnya juga level maksimal itu. Oke, mungkin ini yang bisa gua jelaskan seputar hadiah dan kemenangan yang kita dapatkan dari KVK 3. Kurang lebihnya ya gue mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan sampai ke titik ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya serta share ke teman-teman kalian biar lebih paham lagi nih untuk kedepannya harus seperti apa. Salam Viking dan bye.